Ngeten kula terang. Kula niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hadis selalu maca napa? Tasbih. Tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya di subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu min tulu isyamsi ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Sinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo ufuk. Niru ngono. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30 ya. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi baru ketuk. Lama udah ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi baru subuh niki. Wiriya, lho kok cek wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macananku. Lha iki tenan lho terbiyen. Ya mau cek wiridan nggih. Aku mau 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridane mulai napa? Niki bersamaan roh sanate wiridan. Gini itu Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam, menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing marah kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Mergo niki tak bari pas magrib. Itu magrib iku wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar no? Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak dapat anjani itikaf riyen biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Niki dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tambah nun cukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokol ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, guntuk, bajingan, pokoknya ada dokol di pulau ini mau tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 Juwairiyah mau, itu orang mewakili seluruh alam raya. Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Terus ditiru ulama-ulama yang nakal nak wiridan ada nafasin sejumlah nafasnya uang orang umat tahu uang kebuahan. Nak mau ada selawat ya, mau teniku. Ada mawasi aku ilmu uang, pokoknya mau. Ini kalau cerita sing ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, ini sebagai waduri. Kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh kiai yang biasa batul masail. Kalau mau pensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masail, job sufi kalau pensiun, nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astaghfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astaghfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astaghfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salah, tadi gue tolak gain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki, kamu saya talak. Salahkan keluar kamping telu. Tapi dia hanya bilang salahkan loh, tidak tolak tuki.
tolak begini. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping telu, jadi baen apa? Baen. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Ya tapi misalnya rokin tak jotos pimisan, tak jotos ping telu kan tetep lara pisan to wong sing kena napa? Ini masalah fikihnya. Ini ngrungokno tenan. Tapi itu kan adat. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun. Perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dulu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dulu Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang malaikat sok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata dan saya siap disomasi malaikat ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, "Hei malaikat ini jailun fil ardi khalifah." Aku ning bumi sebagai khalifah, yaiku rupa manusa. Dari malaikat Gusti yang benar aja, manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidu fiha wa sikut manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat disura. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu bidol. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dari seakan-akan malaikat dipancing keliru, lama tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi ra nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balen malaikat ora gak pati terus manusa diangkat dadi napa? Lha dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salahnya? Ya salah to. Lho nek muni subhanallah do nakokno ngono, Pak. Kalau kalian malaikat, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Lu meyakini Allah Maha Suci kok janggal sampai keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang rezeki. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau supaya mutasi lah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karep dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara dadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal mesti kok takokno aku. Cara dadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab. Mong aku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci, kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin Maha Suci ora usah napa? Tak satu juga benar kaji Nabi ada takholki. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah napa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari kaji Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanahu. Mergo nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Lho gitu, SBY guyu wajar, duwe karir politik presiden duwe akeh. Dadi ndak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan iso guyu. Bojo ilang, duwe rapati duwe tetep iso. Iku butuh desain khusus. Jadi itu ndak. Dadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan syarat yang macam-macam. Apa cintaan banten mungkin kelainan tanpa pangeran. Butuh desain khusus. Itu ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anu, nara ulama, nara wali ora oleh anu. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, kowe tau gedeng setan. Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kancaku.
Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Mindilu hadidar. Setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo menuso. Nah godo terus nyesat masuk. Dari wong sufi mau sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatno, angger godo iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu ora ana tenan ben tahun baru ku iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki diri sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kolak. Wah. Mu'tazilah gak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane donya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mestinya ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model engkek tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane situ. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iki. Ki anggere muni subhanallah wallahu akbar ya bar. Pokoke mau suci Allah mau agung. Lah iki terus senang akhirin. Lah ya ora ngono darane Allah ora mesti mau besar. Ora koyo kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora koyo kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mintilu hadidar. Cara kula nggih kasu. Sak kula anggap setan ku kasu. Mulanya ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih, tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga digoda setan. Iya, tapi nengarku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya tuh kayak besar. Oh hadis juga. Iya, tapi nengarku setan tak dudukno. Jadi ini gelem nopo? Padahal lucu tuh setan kok gelem nopo? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu akbar. Lu soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kayak udah nyesal. Gus kok selama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, radio dua ya iskal, di bojo judes ya napa? Iskal, ambek kanca dineng ya iskal. Nak manusa penggaweane napa? Ana Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku masuk ning nggonku dhewe kok. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong ngono lah ta mopo. Aku manggon ning omahku dhewe sing rene. Nggak kecuali aku mau romam, lah aku jajan. Aku mau aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Khalaf, kayak kasus Sikijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibuka. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai. Mulane kula mboten seneng mbek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan
Awas godane setan, wong alim kadang keridu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakan ana ulama mulai cilik soleh nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan. Wong semono yo kalah be godane. Jadi setan itu menangan, paham kenapa? Malah dasi gede, berkesi-kesi menangan, paham ya? Aku lah mau tak anggap isu deh, hati cilik dia ngadepi aku, kau tak anggap apa? Isu, mindi tidak. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu kau iki yakin amin tinggal sopo. Ya tinggal aku, ya Allah ya sampai, ya setan apa? Maksud setan apa? Makanya di Quran ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama salis syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari'um minka inni aquwa rabbal alamin. Ya. Jadi setan ngomong yo kan kafir, bar dene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni aquwa rabbal aku mesti tenan pikiran, aku tau roh. Bariku setan mending ngene. Menuso cek gua ora tau ora swarga, ngono ambek pangeran mati matian. Aku tetep lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Ora tau nyolong iki. Lah ya repot. Ora nek Quran nyontok, maka matalis setan isqala lil insani kufur, tapi fala maka faro qala inni bari'um minka inni aquwa rabbal